Kita lanjut di video kedua ya. Mohon maaf ini karena videonya terpotong karena tadi sempat ada call masuk karena mohon maaf saya sempat terpotong ya videonya dan saya harus melanjutkan video kedua ini karena terus terang memang mami saya baru kondisi tidak sehat gitu ya. Jadi kami antar keluarga melakukan telepon, cuman saya menyempatkan waktu untuk memberikan materi kepada Mbak dan Mas hubungannya dengan materi kita minggu ini sesuai RPS. Nah, saya lanjut hubungannya dengan harapan baru tadi. Jadi kalau kalian pelajari itu di bab selanjutnya sesuai RPS ini kita belajar tentang kejadian Enron. Nah, ternyata kejadian Enron itu lebih mempush lagi, lebih mendorong antar adanya harapan baru tentang profesi akuntan gitu. Nah, kenapa mendorong Bu? Nah, kalau kalian ini sudah semester berapa ya? 6 atau 7 ya, mungkin 6 ya kemungkinan kalian yang mengikuti mata kuliah etika profesi ini. Kalau kalian baca di bab tentang kejadian Enron ini itu ada hubungannya dengan ini kejadian yang mencengangkan atau membuat publik geger gitu ya, istilahnya heran. Karena apa kok heran Bu? Nah, ini karena seperti yang kalian tahu itu Enron itu adalah perusahaan yang besar sekali ya di Amerika Serikat, dan KAP-nya Arthur Andersen itu juga bukan KAP ecek-ecek, artinya KAP yang sudah terpercaya seperti itu. Tapi di sini bisa kalian lihat bahwa beberapa bulan kemudian setelah dia menyampaikan bahwa dia untung dan uh, dia untung, tapi beberapa bulan kemudian dia menyatakan bantuan atas kepailitan gitu. Nah, ada apa? Padahal tidak mungkin hanya dalam jangka waktu 2 bulan itu tiba-tiba sebuah perusahaan bangkrut gitu ya. Jadi di sini tentunya ada sesuatu hal yang tidak beres itu tadi. Makanya di sini terjadi kekecewaan masyarakat yang sangat besar. Nah, kenapa kekecewaan masyarakat secara besar, Bu? Karena Enron itu adalah perusahaan besar, perusahaan yang hampir semua orang di Amerika Serikat pada zamannya itu percayalah kinerjanya, sahamnya. Nah, di situ masyarakat ketika melihat laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dan sudah diotorisasi oleh Arthur Andersen, tentunya KAP ini membuat yakin. Jadi Enron ini untung. Nah, jadi masyarakat berbondong-bondong untuk menginvestasikan. Nah, biasanya yang mempunyai uang banyak mandek itu istilahnya ini ya. Sebenarnya generasi muda juga banyak mempunyai uang, tapi kalau apa namanya? Kalau ini kalau pensiunan itu kan dia dari segi tenaga seperti itu sudah tidak produktif lagi ya, jadi sudah tidak seenergik kalian dan umuran 30, 40 gitu kan masih usia produktif. Jadi seumpama kita megang uang tunai itu mungkin ada yang diinvestasikan, tapi mungkin ada yang diusahakan dibuat usaha sendiri gitu. Tapi kalau untuk para pensiun tentu saja uang ini digunakan untuk tadi berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti Enron. Nah, ternyata ketika awal laporan keuangan dikeluarkan dinyatakan sehat sehingga masyarakat percaya dengan keuangan Enron sehingga semuanya berinvestasi, berlomba-lomba berinvestasi di Enron. Ternyata 2 bulan kemudian ya nanti, nah ini Oktober 2001 perusahaan Enron menyajikan laporan laba yang dimanipulasi, lalu 2 Desember mengajukan pilot. Jadi bisa kalian bayangkan Oktober, November, Desember hanya dalam hitungan kurang lebih 2 bulan yang awalnya dilaporkan laba yang laporannya dimanipulasi tadi, tiba-tiba Desember dinyatakan pilot. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang tidak beres karena tidak mungkin suatu perusahaan itu yang awalnya sehat tiba-tiba ini ya tiba-tiba pilot seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi
kasus Enron yang membuat masyarakat kecewa, tercengang seperti itu ya, karena laporan keuangan yang disajikan laba sehingga orang berbondong-bondong untuk berinvestasi. eh, Tabungan para pensiun yang sudah diinvestasikan ke Enron terancam tidak bisa kembali. Jadi eh, marah kepada perusahaan Enron dan juga itu kepercayaan terhadap ini ya, profesi akuntan menjadi berkurang gitu. Makanya di sini mendorong terjadinya reformasi secara besar-besaran. Nah, kalau urutan reformasi, waktu kejadian reformasi tata kelola bisa dibuka di halaman 85 bagi yang punya, bagi yang tidak punya bisa saya bacakan. Jadi awalnya kemarahan publik tumbuh, kredibilitas pemerintah juga jatuh. Kredibilitas itu apa ya? Tingkat kepercayaan lah. Nah, hal itu kenapa? Karena ada kasus kebangkutan Enron 2 Desember 2001. Terus ada ini juga kasus WorldCom juga. Nah, terus ada peraturan SEC, pedoman bursa saham. Nah, kalau kebangkrutan Enron itu ternyata di situ ada keterlibatan Arthur Andersen. Nah, ketika kejadian Enron terus dimasukkan ke kasus pengadilan, ternyata Arthur Andersen sebagai KAP juga lalai. Ternyata selang beberapa waktu kemudian juga ada kejadian besar di WorldCom gitu. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat marah, kepercayaan terhadap pemerintah jatuh hingga muncul undang-undang baru yaitu Sarbanes-Oxley Act. Nah, efeknya apa aja Bu Sarbanes-Oxley Act itu? Di sini efeknya Sarbanes-Oxley Act bisa dibuka di halaman sebentar ya. Nah, bisa dibuka di halaman karena menurut saya penting ini, karena setelah adanya kasus Enron itu dia berdampak kepada munculnya undang-undang baru, yaitu akibat dari reformasi tata kelola, yaitu Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Nah, efeknya itu dia ada tata kelola baru untuk perusahaan dan profesi akuntansi. Nah, kalau di sini untuk secara reformasi tata kelola baru untuk perusahaan dan profesi akuntansi itu diantaranya dibagi lagi, yaitu kerangka kerja yang baru untuk tata kelola perusahaan. Tentunya secara garis besar di sini menyatakan bahwa job deskripsi ataupun SOP-nya menjadi lebih jelas ya. SOP itu standar operasional. Yang contoh yang pertama yaitu klarifikasi tanggung jawab para direktur dan karyawan untuk akuntabilitas publik dan integritasnya. 2. Peningkatan ketentuan konflik kepentingan. Nah, kenapa ada hubungannya dengan konflik kepentingan? Karena ternyata ketika Arthur Andersen menjadi auditor perusahaan Enron itu di situ terjadi banyak konflik kepentingan. Makanya ketika bekerja akuntan itu diharapkan menghindari konflik kepentingan itu tadi ya. Terus untuk yang profesi akuntan sendiri di Amerika Serikat, yaitu yang pertama semua kebijakan dan praktik akuntansi penting yang akan digunakan. Terus semua materi komunikasi tertulis lain yang ada antara auditor dan manajemen, termasuk surat manajemen dan jadwal perbedaan yang belum disesuaikan. Jadi auditor harus melaporkan langsung kepada komite yang diantaranya semua kebijakan dan praktik akuntansi penting yang akan digunakan, semua perlakuan alternatif tentang informasi keuangan. Jadi biasanya ketika akuntan menerapkan sebuah ketentuan akuntansi atau aturan akuntansi ya, prinsip akuntansi itu biasanya ada alternatif akuntansi. Nah, itu harus diinformasikan kepada komite gitu. Nah, terus ada kerangka kerja SOX yang baru untuk berbagai hal lain. Maksudnya ini efek dari Sarbanes-Oxley Act ini hubungannya dengan berbagai hal lain. Contoh yang pertama,
rotasi wajib bagi perusahaan audit. Nah, berarti tidak boleh kalau secara terus-menerus menggunakan perusahaan auditor yang itu terus. Nah, takutnya tadi terjadi konflik kepentingan karena sudah lama kenal, sudah lama memiliki hubungan yang baik. Nah, di situ makanya kalau misalkan di suatu perbankan itu diharuskan cuti ya. Jadi biasanya kalau di perbankan pengalaman dulu tuh setahun paling enggak dapat cuti itu antara 12 hari ya, nanti dipotong cuti Idul Fitri biasanya berapa gitu. Nah, nanti misalkan sisanya 7. Nah, itu ada beberapa yang harus diambil misalkan minimal 3. Nah, maksudnya minimal 3 ini apa? Maksudnya supaya digantikan oleh orang lain dulu gitu posisi kita. Nah, justru akan dicurigai apabila misalkan Mbak dan Mas itu bekerja di sebuah perusahaan, saking rajinnya tidak mau disuruh cuti atau disuruh libur gitu, jadi maunya masuk terus. Nah, itu berarti indikasi ada sesuatu yang ditutupi seperti itu. Makanya di sini juga sebenarnya tuh pada saat kasus Enron itu tadi diantaranya untuk efek SOX ini sendiri, Sarbanes-Oxley Act ini, untuk hal lain selain tata kelola pemerintahan dan profesi akuntan itu diantaranya tadi adanya keharusan untuk rotasi perusahaan audit, terus ini ya masalah yang terkait dengan konsolidasi dan sebagainya harus dibicarakan kembali, jadi lebih ketat seperti itu. Nah, ternyata dampak pada profesi akuntan dan praktek audit pada saat itu, profesi akuntan Amerika Serikat itu artinya dia kehilangan kemampuan gitu, atau kebebasan untuk menawarkan layanan non audit pada klien. Terus biaya yang dibebankan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa sebuah akuntan juga melonjak tajam. Nah, kenapa melonjak tajam? Ini juga hubungannya karena itu tadi, karena tugas yang harus dikerjakan si akuntan ini banyak sekali gitu. Jadi kalau tidak dinaikkan istilahnya, itu tadi tidak ada yang mau jadi akuntan pada saat itu, karena semuanya standar ditingkatkan karena efek dari kasus Enron itu tadi. Jadi upah untuk membayar akuntan ini juga meningkat, otomatis operasional perusahaan juga meningkat. Dan dampak pada tren etika bisnis apa, Bu? Nah, sekarang konflik kepentingan, terus hal-hal seperti itu, etika budaya sekarang semakin diperhatikan seperti itu, efeknya seperti itu. Nah, untuk lainnya sudah saya jelaskan untuk garis besarnya. Nah, ada satu hal PR yang saya berikan, jadi silahkan untuk dijawab pada session keaktifan minggu depan, yaitu kalau menurut kalian dengan adanya SOX pada tahun 2002 itu, menurut kalian secara pribadi ada nggak dampaknya terhadap profesi akuntan di Indonesia? Kalau ada, mengapa? Kalau tidak ada, mengapa? Gitu ya, karena saya melatih Mbak dan Mas berpikir kritis. Artinya berpikir kritis itu ketika kita menjawab ya itu harus ada alasannya, dan ketika menjawab tidak juga harus ada alasannya. Jangan hanya menjadi seseorang yang asal bicara gitu ya. Jadi nanti akan saya tanyakan di session pertemuan kuliah selanjutnya, dan akan saya catat sebagai session keaktifan. Nah, nanti bila saya lupa langsung saja disebutkan nama, NIM, terus Bu saya mau menjawab challenge atau tantangan Bu Retno di minggu sebelumnya. Seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya untuk mendengarkan video perkuliahan ini. Semoga bermanfaat untuk Mbak dan Mas. Semangat untuk meningkatkan kualitas diri dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.